Alhamdulillah dengan banyaknya kegiatan kajian kita mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita untuk bekal hidup kita sehari-hari untuk menuju akhirat kelak dan sekaligus memakmurkan masjid kita, Masjid Jami Al-Hidayah ini, yang mana pertama setiap minggu ini ada 3 kali kajian, yaitu malam Selasa, Senin malam Selasa Ba'da Isya, dan Rabu malam Kamis Ba'da Isya, serta Jumat malam Sabtu Ba'da Isya. Perlu kami sampaikan informasi kepada jamaah. Jadi 1 minggu 3 kali itu ada kajian. Mari kita bersama-sama kita ajak keluarga kita, saudara kita untuk membangun masjid kita. Kemudian untuk menyingkat waktu pada malam hari ini kita kata maghrib. Sekali lagi alhamdulillah beliau sudah bisa meluangkan waktu ke Masjid Al-Hidayah untuk bersilaturahim dan sekaligus untuk memberikan bekal kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz nanti dapat kita ambil hikmahnya dari apa yang namanya hajat sholawat nariyah itu nanti. Tidak banyak yang kami sampaikan. Untuk itu menyingkat waktu, mari kita bersama-sama kita ikuti kajian ini yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Iqbal. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Kasiat SPDI yang telah memberikan sambutannya. Yang berikutnya, sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkanlah saya untuk membacakan CV dan biodata dari beliau. Nama dan gelar Dr. Haji Alfian Iqbal Zasfar SSI LCMA, tempat tanggal lahir Jember 25 Juni 1983, yang dimana beliau ini merupakan alumni dari Nurul Jadid Python Probolinggo mulai dari tahun 1995 sampai dengan 2001. Yang berikutnya pesantren dari Al-Ghazali Bolo Tulung Agung dari 2001 sampai dengan 2003. Yang berikutnya pesantren Ilmu Al-Quran di Malang tahun 2002. Yang berikutnya lulusan terbaik ketiga dari Mahadi Ali International Ilmu Hadis Darussunnah Jakarta dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Yang berikutnya beliau merupakan lulusan dari Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syahid Jakarta S1 pada tahun 2003 sampai dengan 2008. Yang berikutnya beliau juga pernah melakukan studi insentif bahasa Inggris di BAC Pare Kediri pada tahun 2009. Yang berikutnya beliau menempuh pendidikan di Dar Al-Hadid Al-Hasani Universitas Al-Qarawiyyin Rabat Maroko, yang dimana beliau menempuh jenjang pendidikan S2 dan S3 dari tahun 2010 sampai dengan 2020, yang dimana beliau juga merupakan penerima beasiswa S2 dari PBNU ke Maroko pada tahun 2010 dan penerima beasiswa penelitian disertasi LPDP pada tahun 2014. Yang berikutnya beliau juga terpilih sebagai peserta daurah studi Islam untuk para imam dan dai secara online di Universitas Al-Azhar Kairo pada 14 Mei 2020 sampai dengan 13 Juni 2020. Yang berikutnya beliau merupakan ketua dari Asosiasi Daiyah Indonesia Wilayah DKI Jakarta pada tahun 2021. Yang berikutnya beliau merupakan dosen dari Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2021, dan karya-karya beliau ada 3 buku, yaitu buku yang pertama Mengenang Kiai Haji Ahmad Zaki Gofur, buku yang kedua Ramadan Bersama Rasul, yang ketiga Sholawat Nariyah Sejarah dan Khasiatnya. Maka dari itu tak berlama-lama, langsung saja saya serahkan untuk Ustadz Dr. Haji Alfian Iqbal SSI LC dan LCMA untuk menyampaikan tausiah dan sholawat nariyah kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Rawahu At-Tirmidzi. Para hadirin hadirat jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hidayah Pondok Bambu yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita menunggu sholat isya, kita niat iktikaf di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Al-Hidayah. Para alim ulama DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah diberkati Allah Subhanahu wa taala, khusus Bapak Khasiat sebagai ketua DKM-nya yang baru ya. Semoga Allah berikan taufik sehingga beliau sabar dan ikhlas menjalankan amanah sebagai ketua DKM Masjid Al-Hidayah. Tidak lupa juga Akhil Al-Fadil Al-Karim Al-Ustaz Arif, beliau yang mengundang saya sebagai ketua umum Yayasan Masjid Al-Hidayah. Terima kasih atas undangannya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara saya yang baru yang kita kenalan di sini. Masya Allah. Juga para ulama, para ustadz yang datang pada kajian maghrib ini. Ada sahabat saya juga, ada Pak Sendi di sini. Alhamdulillah, ini beliau yang paling besar di sini, yang depan lagi. Beliau sengaja hadir ya, karena ada acara dekat dengan rumahnya di sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, sholawat nariyah. Sholawat nariyah, ketika kita mendengar sholawat nariyah, itu apa yang pertama kali? Madalladzi yatabaddar fi dhihnina fi adhanina. Apa yang kemudian terlintas dalam pikiran kita itu apa sholawat nariyah? Yang terlintas apa? Biasanya sholawat ya, untuk apa? Mengabulkan hajat. Ya tentunya Allah yang mengabulkan hajat ya. Gak usah ditanyakan itu sudah otomatis. Cuma kita perlu namanya wasilah. Allah berfirman, wabtagu ilaihil wasilah. Allah yang menyuruh hamba-hambanya mencari yang namanya wasilah. Ya. Wabtagu, carilah. Utlubu, wabtagu, carilah. Ilaihi, kepadanya Allah, al-wasilah. Cari media, cara bagaimana kita bisa sampai kepada Allah, diterima doa kita kepada Allah. Punya hajat, ingin hajatnya dikabulkan Allah. Bagaimana caranya? Cari wasilah. Wasilah itu media, ya, media. Atau bahasa yang terkenalnya tawassul. Tawasul itu apa? Tawasul itu minta kepada Allah untuk mendatangkan manfaat, mengabulkan hajat kita, atau menolak bala, minta kepada Allah
Jadi sebelum doa nyebut nama-namanya Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, baknya itu bak tawassul namanya. Bakul isti'anah, kalau ilmu nahwunya bak isti'anah. Itu firman Allah, walillahil asmaul. Allah punya nama-nama yang terbaik, husna. Fad'uhu biha. Kata Allah, mintalah kepadaku dengan menyebut nama-namaku yang tadi yang bagus. Jadi yang mengajarkan tawasul itu Allah. Allah. Ya. Jadi kalau baca Al-Quran itu jangan sepotong-potong. Gak boleh tawasul. Kenapa? Ngapain kita tawasul wasilah? Bukankah Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayatnya benar, pemahamannya yang kepotong-potong. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku memohon kepadaku atau bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, saya itu dekat. Tuh, Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya mengabulkan jika hamba-hambaku berdoa kepadaku, meminta kepadaku. Jadi Allah itu ketika ditanyai, ya, ketika hambaku bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni tentang aku, jawab fa inni qarib. Allah itu dekat. Permasalahannya, kita itu dekat gak sama Allah? Itu pertanyaannya. Allah itu dekat sama kita, Pak. Bahkan disebutkan dalam ayat lain, Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari hambanya itu dari urat nadinya. Itu saking dekatnya. Allah dekat sama kita. Pertanyaannya, kita dekat gak sama Allah? Itu pertanyaannya. Nah, kita kan banyak dosa. Ya. Mungkin pemasukan kita masih ada syubhatnya mungkin. Ya. Beda dengan orang-orang yang muttaqin. Itu apa yang masuk pada perutnya itu dijaga benar-benar. Pakaian yang uang dibuat beli bajunya dicari benar-benar halal. Wali-wali Allah itu takut mereka. Nah, itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, kalau minta pada Allah langsung diijabah. Lah kalau kita, ya kadang subuhnya bablas, wes, ya bablas gara apa? Nonton sepak bola jam bola, subuhnya bablas. Iya, kadang-kadang kita gitu ya. Kadang di jalan melihat aurat perempuan, ya. Apalagi ke mall. Kalau ke mall sudah hampir dipastikan itu